Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran daring di pertemuan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk presensi kehadiran hari ini, alhamdulillah masuk semuanya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semua telah antusias mengikuti pembelajaran PAI di pertemuan daring kali ini. Sebelum kita masuk ke materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran pada bab yang akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan pengertian puasa dan dalilnya. Kedua, menjelaskan syarat dan rukun puasa. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat, menyebutkan hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang kelima, menyebutkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Baik, langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu tentang pengertian puasa. Apa sih pengertian puasa? Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalil puasa yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, zaman dahulu, dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu pun sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Materi berikutnya yaitu syarat wajib puasa. Apa saja syarat wajib puasa? Yang pertama, Islam. Islam yaitu seorang Islam wajib melaksanakan puasa, sedangkan untuk orang non-muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Syarat wajib yang kedua yaitu berakal. Berakal yaitu bahwa orang tersebut memiliki akal sehat atau tidak gila. Syarat yang ketiga yaitu baligh. Baligh yaitu orang dewasa. Orang dewasa dalam Islam ditandai dengan ciri-ciri fisik. Untuk ciri fisik laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah, sedangkan ciri fisik pada perempuan ditandai atau adanya haid ataupun datang bulan. Syarat wajib puasa yang keempat yaitu mampu. Seorang dikatakan mampu, berarti orang tersebut tidak lemah, tidak sakit, dan bukan orang tua renta. Sedangkan
orang yang tergolong dalam orang yang lemah, orang tidak mampu, sakit, dan orang tua renta tidak diwajibkan untuk berpuasa. Materi berikutnya yaitu tentang syarat sah puasa. Ada 3 syarat sah puasa. Yang pertama yaitu mumayyiz. Mumayyiz berarti orang tersebut bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kan kalau anak kecil belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tapi kalau orang dewasa sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Syarat sah puasa yang kedua yaitu suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan ya. Terus syarat sah yang ketiga, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi kalau mau melaksanakan puasa, yaitu pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Sedangkan waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa yaitu pada hari raya dan hari tasyrik. Materi berikutnya, rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Niat untuk melakukan puasa dilakukan pada malam hari sebelum puasa dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Materi berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja atau dibuat-buat. Yang ketiga, berhubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Ini ada denda atau kifaratnya. Kifaratnya yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu lagi, maka memberi makan yang layak kepada 60 orang fakir miskin. Hal-hal yang membatalkan puasa berikutnya yaitu keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Hal yang membatalkan puasa berikutnya, gila atau sakit jiwa. Bisa seperti kehilangan kesadaran, kayak pingsan, itu juga bisa membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa terakhir yaitu keluar cairan mani dengan sengaja. Materi berikutnya yaitu hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Apa saja sih hal yang disunahkan dalam puasa? Yang pertama, menyegerakan berbuka. Apabila waktu maghrib sudah tiba, maka segeralah berbuka. Yang penting kita sudah membatalkan puasanya. Nah, di situ kita akan mendapat kesunahannya. Yang kedua, berdoa ketika berbuka puasa. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang keempat, melakukan sholat tarawih atau sholat malam. Yang kelima, memperbanyak tadarus atau baca Al-Quran. Materi berikutnya, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Apa saja sih hal-hal yang mengurangi pahala puasa? Hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain atau menghibah, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang puasa yang dapat Bu Guru sampaikan.
pada pertemuan daring kali ini, silahkan kepada anak-anak jika ada yang belum paham, kurang jelas, atau masih membingungkan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau lewat grup WhatsApp. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Silahkan kerjakan latihan soal di buku paket siswa. Di situ ada beberapa soal pilihan ganda. Silahkan bisa dikerjakan di buku tulis maupun di selembar kertas. Jika tidak selesai pada hari ini, tugas tersebut bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Karena waktu pembelajaran sudah hampir selesai, maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini tentang puasa yaitu bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian ada dalil puasa di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada syarat dan rukun puasa. Syarat puasa yaitu muslim, berakal, baligh, dan mampu. Untuk rukun puasa yaitu ada niat dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan berhubungan seksual. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, yaitu seperti menyegerakan berbuka, membaca doa saat berbuka, memperbanyak sedekah, memperbanyak tadarus, dan melaksanakan sholat malam. Yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, di antaranya yang terlarang di dalam agama Islam, yaitu seperti membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci, dan sebagainya. Ya, itu saja kesimpulan yang dapat Guru sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang macam-macam atau jenis-jenis puasa. Ya, untuk pertemuan di hari ini, Bu Guru cukupkan dahulu. Mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Sekian, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.